kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek kalian hari ini, yaitu buku agenda TKN yang kedua dan Sabjon UV DTF Kotak Tisu TK Al-Fadli Mojosari. Sebelum kita lanjut, perkenalkan, nama saya Jendela Priwawono. Saya berasal dari kelas 10 Teknik Grafika G, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Faru dari kelas 10 TGG. Perkenalkan, nama saya Isrian Jadwara Hanafi dari kelas 10 Teknik Grafika C, absen 18. Latar belakang. Yang pertama adalah latar belakang. Tujuan proyek Best Learning atau WJBL yaitu melatih siswa dalam situasi bisnis nyata, mulai dari pesanan, klien, melakukan negosiasi dengan klien hingga proses produksi. Tempat di Mojosari, Kota Malang, untuk peningkatan kualitas fasilitas operasional dan juga penguatan fasilitas di kepala dan saat ini kami memuaskan kota Tisu. Sekolah memerlukan buku agenda untuk administrasi guru atau hukum dan kotak tisu untuk fasilitas sekolah. Manfaat timbal balik, TK Al-Fadli mendapatkan produk penunjang yang eksklusif dan juga rapi, sedangkan pelaksana proyek mendapatkan pengalaman yang nyata. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan rekap organ. Dengan total keuntungan Rp380.000 dan kami mengambil keuntungan sekitar 7% dengan harga satuan Rp38.000. Kemudian berikut adalah perhitungan orderan kotak tisu dengan harga kotak tisu berjumlah 10 dengan harga Rp256.760 dengan review DTF dengan harga Rp66.000 dan bulatan mengukir Rp249.000 dengan total Rp320.000. Kemudian harga dasar sendiri, jasa desain dihargai dengan Rp10.000, lalu jasa produksi dihargai dengan Rp20.000 dan jasa antar Rp3.420 dengan total Rp33.420. Yaitu dokumentasi online. Yang pertama kita mengobservasi TK terlebih dahulu dan meminta kerjasama serta konfirmasi. Kemudian yang kedua yaitu kami mulai mendesain organ kotak tisu dengan desain bentuk resmi sekolah serta alamat dan media sosial mereka tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu hasil dari desain kotak tisu yang kami buat. Kemudian setelah itu kami mencetak kotak tisunya dan yang terakhir yaitu kami menyerahkan order tersebut kepada pihak TK. Oke, dari pembahasan rekap orderan, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Tidak ada, Pak. Ini belakang. Sudah diserahkan di customer kan? Sudah saya tanyakan. Dokumentasi yang jelas. Iki kayak berarti kayak kado gawe kertas coklat Pakai kasus, Pak. Jadi kotak tisunya itu kami pesen di Shopee
Jadi Shopee-nya itu udah include sama apa tempatnya Berarti tadi kamu itu. cuma ngapain? Nempelin stiker Pak? Iya, UV gede. Sama untuk mendesain. Desain. Ya, Kamu yang desain logonya? Oh, Logo TK kan? desain. Logo TK-nya Logo dari TK-nya? Iya. Tadi kan ada tulisan tapi TK-an. Nah, tulisan dok itu sambil DKI itu. Buku agendanya juga nggak ada. Oke, ada sini Bu. Enggak, maksudnya produknya saya. Produknya sudah. Langsung produk aja. Ya. Tapi ngerti mana? Wujudnya. Yo, Terus kami pakai profil PJBL sebelumnya. Terus Ini orderannya sendiri Pak. Jadi kami di buku agenda itu kolaborasi sama TKN 2. Terus untuk yang orderan kotak tisu ini sama TKKB Alfadoli. Ini kita sendiri. Ya, TK. Buat sekolah, terus ordernya beda. Orderannya pun juga beda. Oh, yang ini memang untuk Ini TK. TKN 2. Terus untuk yang kotak tisu ini untuk KBTK Alfadoli. lagi sih KBTK Alfadoli karena contohnya belas. Cuman kita kasih dokumentasi di depan aja. Ini anak dokumentasinya. Oh, hebat dua mau. ya untuk itunya karena ada coba. Jadi kita sekarang sudah ganti topik Pak. Sekarang topiknya itu apa buah agenda. Yang tadi itu buat mereka orderan apa kotak tisu. Karena waktu PJBL Terus nomornya hidupnya yang dikerjakan apa? Yang Ibu ini. buku sama Orderannya kotak tisu toh. Ya. Berapa pieces? Itu toh. Lanjut, ini masih pertanyaan. Sesi pertanyaan. Belum. Nanti. berikut ada langkah kerja JD. Yang pertama ada redesign cover buku agenda, dan yang kedua mengatur posisi buku agenda, yang ketiga membuat teks buku buku agenda, yang keempat membuat kami buku agenda, dan yang keempat ada proses desain merchandise, dan yang terakhir mencetak merchandise dan buku agenda. Oke, sekarang masuk di langkah kerja PD. Jadi di kelompok kami langkah kerja PD pertama kali yaitu mencetak offset untuk isi buku agenda. Dan yang kedua proses jahit isi buku dan juga profil buku. Kemudian selanjutnya adalah proses jahit isi dan profil buku. Jadi untuk menjahit dengan memberi penanda pada
dilakukan untuk dua penanda penanda. Nah, di penanda terakhir, pada penanda terakhir jarum tersebut dikeluarkan lalu dimasukkan ke kertas selanjutnya. Kemudian jarum tersebut dimasukkan ke penanda berikutnya hingga tertembus keluar lalu dimasukkan ke jarum tadi kata hingga terkunci dengan rapat lalu dimasukkan kembali ke penanda dari bangunan yang sama. Tetapi jika diulangi bahwa kedua penanda pada penanda terakhir pada penanda kedua diikat ke benang yang berada pada alat. Selanjutnya mengumpul kertas pada saat mengumpul kertas ini bertujuan untuk menjadikannya berukuran 45 dan untuk hardcover ini untuk memberi jarak antara isi buku dan hardcover tersebut. Selanjutnya kita proses mengukur buah paper. Ini untuk buah papernya sama dengan ukuran cover depan dan juga belakang, namun kita lebihkan atas bawahnya itu 2 dan kanan kirinya itu 3 cm. Selanjutnya proses penempelan buah paper ke cover buku, dan setelah kita menempel buah paper ke cover, lalu kita masuk ke proses pengeleman isi buku. Untuk proses pengeleman buku ini 3 kali pengeleman dengan menggunakan pengering headgun. Setelah kering dan juga melakukan pengeleman 3 kali, lalu kita masuk ke proses pemotongan kertas. Pada proses pemotongan kertas ini caranya yakni melakukan proses memotong kertas lalu menaruh kertas pada dalam mesin pemotong rata kiri lalu mendorong dari bawah hingga menyesuaikan dengan garis yang akan dipotong. Lalu mesin press itu diputar hingga tertahan dengan rapat kertasnya, lalu tuas dari pemotong kertas ditarik hingga naik lagi pada pada meja mesin. Selanjutnya adalah proses pengeleman kertas seribu ke cover. Pada proses ini kami melakukan proses sampel ukuran 29,6 cm dan pada waktu menempelkan ke kertas isi pengeleman ini dibatasi 1 cm dan diberikan ke hardcovernya semua. Selanjutnya kita pengeleman lalu menempel kertas pelindung ke cover dan menempel kita pembatas di bagian belakang isi buku, dan juga menempelkan kita kapital dan memasang siku buku agenda. Dan saya informasikan tadi sebelum ke hasil buku agenda, kita ada namanya proses penempelan DVDTF, yaitu untuk tulisan buku agenda sama yang bukunya itu buku agenda TK Naik 2026, namun kita tidak ada dokumentasinya. Selanjutnya hasil buku agenda yang sudah kita Berikut adalah perhitungan buku agenda. Pertama, kami menggunakan kertas karton dengan ukuran kami 1,21 cm dengan 4.000. Lalu menggunakan botol rubber yang 100 x 45 cm dengan 4.000.
desain yang jumlah 8 dengan harga 10.000 dan totalnya 80.000. Jasa cetak yaitu jumlah 100 dengan harga totalnya 200 dan total keseluruhan yaitu 20.000. Jasa jahit dengan jumlah 10 dengan harga sama 200 dengan total 2.000. Jasa pemasangan wallpaper jumlah 1 harganya 500 dan total 500. Secara total keseluruhan dari jasanya yaitu 102.500. Total harga bahan dan jasa ditawarkan harga Rp173.275 dan kelompok kami mengambil keuntungan sekitar 20% sampai mendapatkan Rp18.328 dengan harga jual Setelah itu ada kendala. Yang pertama yaitu kesulitan pada teknis jahit buka beda. Yang kedua, cetakan kertas kurang maksimal. Yang ketiga, kebingungan dengan ukuran kertas yang akan dicetak menjadi buka beda. Yang keempat, customer yang slow respon. Yang kelima, kesulitan menentukan harga produk. Jangan tidak lanjut sendiri sampai nanti mengevaluasi dari proses praproduksi hingga produksi untuk mengetahui kekurangan selama pengerjaan. Selanjutnya meningkatkan keterampilan dalam desain maupun produksi. Selanjutnya dari jangka panjang yaitu perluas pemasaran produk melalui media sosial dan e-commerce, dan selanjutnya mengembangkan ide dan keterampilan yang telah dipelajari. Untuk ini silakan Bapak Ibu kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang bikin sekilas saya suka dengan konsep warna, template dan sebagainya ya, karena mewakili sekali, terutama di sini juga ada unsur ilustrasi. Benar ya, memang kekanak-kanak kalian, tapi ya itulah maksudnya. Nah, TK ya, saya suka. Apakah ini kalian sendiri Ya, yang desain? ya. Dari TK-nya logonya memang seperti ini. Iya. Fontnya Kalau punya ya dari TK-nya, warnanya ya. seperti itu. Ya, di sini kok beda. Hei, yang beda kok nggak ada di sini logonya. Untuk yang kedua, untuk kita ya, untuk yang ini kita ada kesalahan pada waktu proses penempelan kertas pelindung. Jadi kertas pelindungnya itu dijadikan satu dan harusnya di belakangnya itu ada kemudian karena itu harus Terus juga template siapa yang bisa? Template. Oh, belum ya. Ya wis seperti kelas. Siapa yang bisa? Ambil atau Saya lihat dari referensi dari internet, lihat referensi. berarti ini ciptakannya enggak? Bisa dijadikan hak cipta. Ya kan? Karena beda dari yang lain dan sebagainya. Terus juga font, ilustrasi kan bisa jadi portfolio kalian. Benar nggak? Makanya aku heran, tidak ada proofnya. Mana proofnya?
kalian tunjukkan aja sebelum diserahkan ke tas, sebelum diujikan pasti ada namanya proof. Lagi proof. Proof iku apa, Pak? Ya. Proof iku apa, Pak? Aku dulu. Coba. Apa proof itu? Ya, apa ya? PR, masa seperti dua kelompok tadi PR juga. Ini juga saya kerjakan. Pokoknya saya Ada perbedaan warna nggak? ada. Kenapa? Apa yang mempengaruhi perbedaan tersebut? Bahan berpengaruh nggak? Bahannya yang ini apa? Kertas. Dari 150. Nggak kok berbeda. Karena yang pertama itu dibuat PCBL yang terlalu parah. Itu hubungannya sama cetak itu. Bahan pengaruh bahan terhadap hasil. Yang ini dilapisi apa? Lah. Stiker. Stiker. Oke. Baik, Kalista. Saya kan dari tadi belum dari Oh, iya. Jadi kita cuma yang dari anak PD aja. Terus bingung gitu loh Pak, kita potong apa gimana kok manajer semuanya. Nah itu yang saya kira, saya bilang sama ibu ini mungkin nggak ada pascrashnya, jadi saya nyalain desainernya. Ternyata di sini enggak Pak ya, berarti itu gimana itu? Banyak nanti. Ya Bonir, kok bisa kepotong kabel itu gimana? Kamu nyetaknya gimana? Itu yang nyetak profilnya itu dari desain. Ya, ukuran A3. Ya, Terus yang motor siapa? kami. Nah, Bukan potongnya kok desainernya sing salah. Untuk yang desainernya itu ukurannya itu terlalu mepet Pak sama yang kami pintu. Ada overprintnya nggak? Ada overprintnya nggak? overprint itu apa? Kamu potong coba. Oh, pakai mesin. Mesin apa itu? Ayo, mesin apa? Mesin itu potong. Wah, mesin apa? Iya, kamu mesin Nah, apa? mesin potong kok jadi gini. Mesin potong ini apa sesuai di tangan? Apa itu? Loh, Itu yang ada. Oh, counter. Ter. Katanya mesin potong. Ini ujian ya, nggak ada inkonsistensi jawaban itu Woi. gimana sih, Rek? Ini nggak tolek betul, Rek. Heran saya dari apa ya? Harus ada pertanggungjawaban gitu loh. Kalian jangan mentang-mentang tahu semua akan mendapatkan nilai terus kalian bisa kurang. Saya melihat kalian kurang apa ya Pak ya? Kurang bertanggung jawab dengan hasil yang kalian sodorkan kepada kami gitu ya. Ini kok bisa kayak gini? Kamu bikinnya apa? Iya, ini kok bisa kayak gini? Kenapa? Nggak ada waktu buat memperbaiki Kak. Dengarnya 1 hari. Saya juga belajar guys itu sama. Saya juga jurusan kayak kalian. Tapi sampai kayak ini dia diambil kasur itu antemnya aja. Teman serius. Nah lalu apa ini loh Pak? Iya. Tusuk lagi 1, tusuk lagi 2. Wes pokoknya aku nanya terus habis hasilnya kayak gini. Gimana pertanggungjawaban kalian? Kenapa kok kalian tidak dapat orderan nggak dari TK anak yang kedua? Kenapa kok bisa nggak dapat orderan? Kenapa kok bisa nggak dapat orderan? Terus kenapa kok di bawah ujuk TK satunya bisa order kota isu? Itu TK-nya siapa? Dulurmu. Gimana kalian dapatnya? Dari Google Map. Dari Google Map, terus siapa kamu menawarkannya? Menawarkan sama Pak. Coba bagaimana cara kamu mempersuasi TK tersebut agar mau membeli kotak isu kalian? Sama saya itu bawa proposal. Nah, Kotak.
buka di Shopee terus dikasih stiker. Ya Allah, gemes. Kita kan nilainya dari situ, dari rekam order kalian. Jadi kalian nggak boleh kasih alasan kita susah cari order Bu. Ya emang harus, cuma temennya juga susah. Jadi next jangan kayak gini ya. Soalnya ini ujian rek. Semua itu ada nilainya gitu ya, dari kesungguhan kalian sampai ini oke lah mau dikasih apa ada kartu nama gitu ya, tapi nomor teleponnya warna ireng, backgroundnya biru, gak kewocok, sayang takut. Iya, saya tahu ini punyanya Jibril, saya tahu ini, saya mendelit buat baca Jibril Rafi, itu udah ada inisiatif bagus, tapi nomor ini kalau backgroundnya udah biru itu berarti ini harus kamera yang terang gitu ya. Oke, nggak apa-apa kalau di sini kalian duduknya sama saya, karena saya udah bilang. Iya, udah ya, itu aja. Kayaknya udah mewakili emosi ibu-ibu ini. Saya dari tadi Bu kita sampai ngomong ke ini, ngomong ke ini, gitu ya. Maaf, terima kasih. Dilanjut yang ketiga ya. Ya kalau misalnya ini kesepakatannya karena di sana bahan itu pengaruh terhadap hasil, terutama warna di sini. Ya, terus yang tinggi juga yang desain. Garis di sini masih ada nggak? Fungsinya apa? Kalau perlu dihilangkan lebih jauh. Tapi lebih kecil ya. Berapa poin itu? 1 poin nomor berapa ini? Red. Ya. Terus dipikirkan juga kenapa kertasnya kok pecah gini seratnya? Ini udah pecah ya? Bukan akhirnya ada putih-putih nih. Ya, berarti lipatnya harus bagaimana? Makanya yang PD belajar, DG belajar PD juga. Ini pengaruh. Itu satu judi skripsi lah, Andre. Pengaruh bahan terhadap hasil cetakan. Lek pingin kuliah, bisa jadi, bisa. Ya, lipatnya bagaimana? Terus yang PD ini kok mau bisa naik? Bagaimana cara mengecek register cetakan pada garis buku? Cara mengecek register cetakan. diukur terlebih dahulu. Caranya? Caranya kita mengurangi sisi atas, dan juga bawah sampai kanan. Apa sih register cetakan? Sing nyetak Jibril iki wis. Semua kelas Jibril. Yang memberi wahyu Jibril. Nah, ini Nur juga bisa. Apa register cetakan? Memang belum waktunya ke sana, tapi ilmu grafika kuncinya yang belum register. Ya, register itu ketepatan. Ketepatan apa? Banyak warna satu dengan warna lain. Ngeri kamu nyetak. Berani nyetak ini menggunakan mesin satu warna. Cover ini loh. Kenapa? Ngecek kepala plat dan ekor plat itu apa bedanya? Itu dari sisi apa? Buat nyetak, buat beda, buat apa namanya? Kayak bedain buat di atas sama di bawah. Tahu? Sedikit ya, mari bantu sebentar ya. Ya Diki, kalau main PD kan? Iya dah, tahu mesin offset, tahu mesin motor. Nggak diajak motor kemarin. Wow, bagus hasil ada PD itu tadi. Pakai mesin potong gitu. Ini lo juga gitu, nggak sama lo, nggak presisi lo. Bener. Cek lagi.
dalam suatu industri grafika pasti ada satu bidang yaitu quality control. Apa Pak A nggak memposisikan diri seperti itu? Pak Har, ini Pak Har ya, Pak ini loh hasilnya gini. Apakah nggak konsultasi seperti itu? Ya seperti ini reject ya nanti, nggak dipakai. Ya, kalau di sebuah industri apapun des, dilihat yang teliti lagi, yang rapi, mulai perencanaan sampai proses sampai finishing. Benar, tetap masuk perencanaan harus kontrol. Namanya kolaborasi. Itu kolaborasi. Dan Sudah meledak-ledak tadi Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam